Sekarang nggak ada lagi. Oh, ada ini ya, ada nomor kontaknya, Mbak. Dan ternyata antusiasmenya sangat tinggi sejak kami tiba di bandara, kemudian tadi mampir di Universitas Sultan Agung, dan sore ini saya bersyukur karena satu bisa berjumpa kembali dengan Mas Bati. Kita menyaksikan figur yang konsisten dalam perjuangan, dan sekarang bersama-sama nanti Mas Bati bisa menyampaikan. Kemudian juga mampir di Lumpia si Mimi ini yang sangat terkenal, sangat fenomenal. Ini adalah salah satu contoh bagaimana yang kecil harus dibesarkan. Bagaimana kebijakan-kebijakan dimudahkan agar yang kecil punya kesempatan untuk bisa maju berkembang. Jadi kami berharap nanti warisan budaya yang terus-menerus dilakukan inovasi seperti lumpia ini nantinya akan mendunia. Tapi di pertimbangan UMKM kan masih ada apa lagi yang makanan-makanan khas seperti itu tuh? Satu, akses pada permodalan. Yang kedua, regulasi untuk menjangkau pasar. Yang ketiga, pendampingan untuk manajemen. Ini semua dibutuhkan supaya yang kecil itu bisa berkembang, yang mikro bisa tumbuh. Nah, akses pada permodalan ini seringkali kita memberikan kemudahan kepada sektor yang formal. Sementara yang mikro itu rata-rata mayoritas malah informal. Nah, kalau kita berikan kemudahan regulasinya untuk bisa dapat akses modal bagi yang informal, saya yakin mereka bisa tumbuh besar. Pak soal isu lain boleh nggak? Mas Badi dulu menyampaikan sesuatu tadi. Ya, saya kira dengan kehadiran Pak Anies di sini, sikap saya jelas bahwa saya mendukung Anies Baswedan dengan nomor paslon 01. Yang saya. Boleh minta sebentar, bareng-bareng sini. Alasan mendukung Pak Anies? Pak Anies sosok yang seperti apa? Yang saya kenal Pak Anies adalah antara pribadi, pikiran, dan apa yang diucapkan sekaligus apa yang diperbuat sama. Itu yang saya kenal. Dan sehingga saya respect dengan yang bersangkutan. Gimana? Harapan ke depan yang dititipkan untuk di dalam gagasan perubahan kepada Pak Anies? Indonesia harus berubah untuk lebih maju. Itu yang pasti. Terima kasih. Soal isu lain, soal... Udah sekarang Bu Cici dulu dong. Bu Cici, Mimi. Bu Cici, ini kehadiran dari Pak Anies di Pak Lumpia ini seperti apa, dan apakah juga bisa apa Lumpia ini seperti apa? Iya, kehadiran Pak Anies di sini sungguh luar biasa. Terima kasih Pak Anies. Matur suwun untuk kedatangannya. Saya di sini mewakili para UMKM di Kota Semarang untuk diberikan, jika Pak Anies nantinya menjadi presiden, bisa diberikan banyak kemudahan, tidak dipersulit lagi izin-izinnya. Jadi kemudahan-kemudahan untuk ekspor quality juga bisa dimulai dari produk lokal UMKM Kota Semarang, sehingga kita itu tidak lagi menjadi anak tiri di negeri kita sendiri. Permasalahan apa saja sih Bu yang dirasakan oleh Ibu dan juga UMKM di Kota Semarang ini sehingga untuk ekspor terutama? Apa saja permasalahan-permasalahan yang Ya, kita ada kesulitan di persoalan izin biasanya, itu yang paling sulit. Seperti itu. Regulasinya masih sulit ya? Iya. Ya, semoga kedepannya setelah Pak Anies jadi presiden bisa mohon dibantu perizinannya. Saya doakan semoga Pak Anies siap kedepannya menjadi presiden Republik Indonesia.
hasil memutuskan Ketua KPU ini melanggar kode etik? Prinsip yang kita semua sadari sejak lama, becik ke titik, olo ketoro. Laras mboten, Pak? Becik ke titik, olo ketoro. Semua yang sifatnya baik nantinya akan terlihat, tapi semua yang sifatnya buruk nantinya akan terlihat. Dan kami berulang kali menyampaikan pentingnya menjaga etika dan jangan dianggap enteng. Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada DKPP yang sudah berani untuk mengungkap yang senyatanya. Dan ini sekaligus juga sebagai pengingat, ini adalah alarm. 9 hari lagi pemilu. Jangan sampai nanti di hari pemilu dan sesudah hari pemilu muncul masalah-masalah seperti ini lagi. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan lagi. Yang tadi saya sampaikan, becik ke titik, olo ketoro. Jadi ini peringatan bagi semua, jangan sampai ada pelanggaran. Lalu kampus-kampus sudah menyuarakan tentang dilucutinya demokrasi, direndahkannya etika. Ini sudah saatnya kita berhenti sejenak mengkoreksi apa yang sedang terjadi supaya tidak kebablasan. Pak, ini kan udah 3 kali Pak Hashim ini dinyatakan melanggar kode etik. Apakah perlu dilakukan pemecatan seperti dilakukan ke Pak Anwar Usman sebelumnya, Pak? Kalau itu DKPP pasti lebih tahu. Pak Anies, terkait kemarin pas Pak Anies membuka pemaparan visi misi menggunakan bahasa isyarat, itu terinspirasi. Selama ini kami bekerja banyak dengan teman-teman penyandang disabilitas. Dan kami ketika bertugas di Jakarta ya dekat dengan mereka. Boleh dicek lah sama teman-teman penyandang disabilitas. Jadi ini bukan dikerjakan karena lagi Pilpres, ini meneruskan apa yang sudah dikerjakan selama ini. Dan saya melihat ini bukan sebagai charity, tapi dengan penyandang disabilitas itu sebagai hak asasi mereka yang harus kita penuhi. Karena itulah kodenya kan sama seperti kemarin. Saatnya perubahan. Pak Anies, menanggapi tentang adanya dari tim Pak Anies di Jawa Tengah yang akan melapor terkait dengan adanya 500.000 DPT yang bermasalah, seperti apa Pak Anies? Nanti tim hukum aja itu. Terima kasih Pak.